Agar anak dapat menyimak dengan baik setiap cerita, kita harus melibatkan anak dalam cerita yang kita akan bawakan. Salah satunya adalah dengan cara memberikan nyanyian bersama. Dalam contoh cerita ini, saya akan mengajarkan anak-anak sekalian bagaimana menjadi bagian dari cerita dengan menyanyikan lagu seperti ini. Silakan ikuti ya. 1, 2, 3. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Satu kali lagi. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Nah, setelah ini kalian sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Baiklah, kita akan memulai ceritanya. Ceritanya dimulai dari seekor kura-kura yang tinggal di sebuah hutan hendak pergi ke sebuah tempat. Dia berjalan dengan sangat lamban. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seekor katak. Katak itu melompat mendekatinya. Rebek, 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 rebek. Dan mulai bertanya. Rebek, hei kura-kura, kamu mau kemana? Aku mau pergi berjalan-jalan. Rebek, rebek, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat yang kamu tuju? Jalanmu saja lambat. Hehehe. Dan tiba-tiba si kura-kura merasa sedih karena dia merasa dia memang sangat lambat. Dan katak menyanyikan lagu yang tadi sudah diajarkan ya, sama-sama kita nyanyikan. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Rebek, Sambil tertawa, dia melompat meninggalkan kura-kura. Kura-kura pun melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan seekor anjing. Wuf, 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 wuf. Hei, sahabatku kura-kura, kamu mau kemana? Aku mau pergi berjalan-jalan. Wuf, wuf. Selambat itu. Wuf, wuf. Kapan sampainya? Dan setelah itu, anjing pun menyanyikan lagu yang sama. Kalian masih ingat lagu yang tadi? Sama-sama kita nyanyikan. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Dengan wajah sedih, kura-kura terdiam. Dan anjing pun meninggalkannya. Wuf, wuf, dah. Kembali kura-kura melanjutkan perjalanannya. Dengan lambat dia berjalan dan ia bertemu dengan temannya, seekor kera. Hei, kura-kura, kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan. Selamat itu. Mau sampai mana kamu? Kayak aku dong nih. Bisa melompat. Pasti cepat sampai kemana-mana. Sambil melompat kegirangan dan mengejek kura-kura, kera pun bernyanyi lagu yang sama. Yuk kita nyanyikan lagi. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Kura-kura tambah sedih.
dan menghentikan perjalanannya. Kera pun meninggalkan dengan terheran-heran. Kenapa kura-kura malah berhenti berjalan? Kok kamu berhenti sih? Udah deh, aku tinggalin aja. Tidak lama kemudian, datanglah seekor ayam hutan. Ayam hutan ini dikenal sangat bijak. Dia melihat si kura-kura yang sedang terdiam di jalan. Pak, pak, pak. Kura-kura, kamu kenapa? Kenapa kamu diam di situ? Aku tidak mau bicara. Pak, pak, kenapa kamu? Aku sedih dihina oleh teman-temanku. Pak, siapa yang melakukan itu? Tadi ada katak, ada kera, dan ada anjing yang menghinaku. Pak, baiklah, aku panggil mereka dulu. Hei, katak, kemarilah. Rebek, rebek, rebek. Iya, ada apa, ayam hutan? Mana temanmu yang lain? Panggil. Rebek, rebek. Siapa yang lain? Ya, yang lain, panggil si anjing dan juga si kera. Rebek, baiklah. Hei teman-teman, kalian dipanggil nih sama ayam hutan, kesini yuk. Dan kedua temannya pun datang. Kera datang dan juga anjing. Kalian sudah berkumpul sekarang? Baiklah. Hari ini aku dengar kalian sudah menghina kura-kura. Aku akan mengadakan perlombaan untuk kalian berempat. Ya. Kalian akan berlomba untuk pulang ke rumah secepat-cepatnya. Yang paling cepat kalian boleh menghina si kura-kura sepuas mungkin. Siap? Dengan sombongnya anjing, kera, dan juga katak merasa mereka bisa melawan kura-kura. Dan perlombaan pun dimulai. 1, 2, 3. Semua ada yang melompat, ada yang berayun, ada yang berlari. Namun kura-kura dia hanya menyembunyikan kepalanya, kaki, dan juga ekornya. Semua hewan terkejut. Apa-apaan ini? Kenapa dia tidak ikut lomba? Kenapa malah masuk ke dalam situ? Rebek, rebek. Iya, nggak ngerti ya caranya lomba. Wuf, 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 payah. Udah lambat, payah lagi. Lalu kura-kura mulai mengeluarkan kepalanya dan berkata, aku tidak kemana-mana, aku masuk ke dalam rumahku. Ah, itu rumahmu? Iya, jadi aku kemana-mana membawa rumahku. Kalian masih ingat lagu yang kalian nyanyikan? Rebek, iya, aku ingat. Coba kalian nyanyikan. Kita nyanyikan lagi ya. Kura-kura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Dengan lambat, kura-kura menjawab, bagaimana ku dapat berjalan cepat? Rumah yang ku bawa amat berat. Mulai hari itu, semua teman-teman binatang mulai menghormati dan juga menyayangi kura-kura. Karena mereka sudah tahu alasannya mengapa kura-kura berjalan lambat. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, saatnya kalian mencoba untuk menceritakan kembali. Pasti sudah ingat dong urutannya.
Ayo, yang pertama kali harus muncul dalam cerita siapa? Ya, betul. Kura-kura. Setelah itu? Ya, katak. Setelah itu? Anjing. Dan berikutnya? Kera dan juga ayam. Jangan lupa menggunakan lagu yang tadi, ya. Oke. Kalian bisa berlatih sebelum kalian nanti memulai menceritakan kembali di depan teman-teman kalian. Nah, tugas yang berikutnya adalah kalian harus menyebutkan tokoh cerita. Tokoh cerita adalah siapa-siapa saja yang tadi sudah ada di dalam cerita. Masih ingat? Iya, tentunya para binatang. Siapa tokoh utamanya? Betul, kura-kura adalah tokoh utamanya. Yang paling pertama dan paling banyak diceritakan adalah kura-kura. Kemudian, ada tokoh yang lain? Iya, sisanya ada katak, ada anjing, ada kera, dan ada ayam hutan. Nah, untuk yang berikutnya, setelah kalian sudah menceritakannya dan juga telah mengetahui setiap tokoh, sekarang Bapak Hendra mau bertanya, apakah kalian bisa menyebutkan ciri-ciri binatang? Kita mulai dari kura-kura. Ada apa? Ciri-ciri yang paling utamanya? Betul, dia punya cangkang yang juga berfungsi sebagai rumahnya dalam cerita tadi. Kemudian, kalau katak? Betul, matanya besar. Apalagi? Ya, kakinya berselaput, bisa lompat dan juga bisa berenang. Lanjut. Ciri-ciri berikutnya. Kalau anjing apa? Ya, bisa menggonggong, dia juga pandai berlari. Bagaimana kalau kera? Iya, kera sangat pandai berayun dari satu pohon ke pohon yang lain. Apalagi? Ya, dalam cerita ini, kera ini juga kera yang sangat aktif. Betul, kera juga memiliki kemampuan yang sangat hebat karena tangannya sangat kuat. Ya, terakhir, ayam hutan. Ciri-cirinya, betul, ada jengger. Apalagi di dekat situ? Iya, dia memiliki paruh. Kemudian, tepat sekali, memiliki juga 2 sayap. Dan, oh ya, ekor yang sangat indah. Berikutnya, apakah kalian bisa menirukan suara binatang-binatang tadi? Tentu sangat mudah ya. Kalau anjing menggonggong bagaimana? Oh iya betul. Guk, guk, guk. Kemudian kalau katak tadi? Iya, rebek, rebek, rebek. Bagaimana dengan monyet? Ha, 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 ha. Kalau ayam hutan? Iya, kukuruyu. Coba, kira-kira hewan apa lagi yang kalian bisa tirukan suaranya? Iya, kalian bisa coba. Dan setelah ini, semoga kalian juga bisa memperhatikan cerita-cerita yang lain dengan lebih baik. Supaya kalian bisa tahu bagaimana cerita itu berjalan, bagaimana tokohnya, dan kalian bisa menikmati cerita. Sekian pembelajaran tentang menyimak cerita. Sampai berjumpa di video ini Budi berikutnya.